A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la imana liman la amanata. Sadaqallahul adzim wa sadaqa Rasulullah. Hadirin muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, mari kita panjatkan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya alhamdulillah kita diberikan kenikmatan yang teramat banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan wajib kita bagi seorang mukmin untuk selalu bersyukur kepadanya. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan pada qudwah kita, tauladan kita, baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin muslimin rahimakumullah. Kita sebagai seorang mukmin yang beriman tentu diperintahkan oleh Allah untuk amanah. Iman dan amanah ini adalah merupakan terkait sangat erat, di mana amanah di pundak-pundak kita itu adalah merupakan tanggung jawab kita sebagai pengetahuan kita bahwa kita adalah orang beriman. Kalimat iman dan amanah itu berasal dari huruf yang sama, yaitu alif, mim, nun, yang artinya yakin, percaya, tentram, aman. Seorang mukmin tidaklah sempurna imannya kalau dia tidak amanah. Begitu juga seorang mukmin kalau dia tidak amanah, maka dipertanyakan keimanannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa la imana liman la amanatalah. Sungguh tidak ada keimanan bagi seseorang yang tidak amanah. Bagi seorang pemimpin sekecil apapun, hingga sebagai kepala keluarga ataupun sebagai apapun, wujud pertanggungjawabannya adalah dia harus amanah. Seorang pemimpin layak disebut pemimpin yang baik kalau dia sudah bertanggung jawab dan melaksanakan amanah. Saudara-saudaraku rahimakumullah, terutama kita sebagai aparatur sipil negara, hal ini harus kita pahami dengan sebenar-benarnya dan kita harus sadari dengan sebenar-benarnya bahwa sesungguhnya amanah itu ada di pundak kita semua. Kita sebagai aparatur sipil negara bertugas untuk melayani dengan sebaik-baiknya negara kita ini. Amanah ini harus kita laksanakan dengan cara memberikan pelayanan dengan baik kepada negara. Lalu kemudian bekerja dengan sebaik-baiknya. Dimanapun posisi kita di ASN ini ataupun sebagai apapun kita di ASN ini, karena semua amanah ini akan dipertanggungjawabkan di mata Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, bahkan fasilitas apapun yang diberikan negara kepada kita sebagai aparatur sipil negara itu adalah semua amanah. Untuk apa? Untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, dan itu semua akan dipertanggungjawabkan, dimintai pertanggungjawabannya di mata Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Tidak hanya ASN,
kita sebagai aparatur sipil negara, sebagai apapun yang lainnya. Demikian pula misalkan seorang ibu rumah tangga, sebagai anak, sebagai guru, sebagai penulis, sebagai dosen. Itu masing-masing semua adalah memiliki tanggung jawab amanah yang akan dipertanggungjawabkan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis Rasulullah SAW menyampaikan dalam riwayat hadis Bukhari, dikatakan artinya, setiap kalian itu adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban apa yang kalian pimpin. Seorang imam akan memimpin jamaahnya dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang laki-laki pemimpin bagi keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang wanita adalah pemimpin bagi di rumah suaminya, maka akan dimintai pertanggungjawabannya. Hatta itu seorang budak adalah pemimpin bagi harta milik tuannya, dan itu akan dimintai pertanggungjawaban di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Sebaliknya, bagaimana kalau kita tidak amanah? Sungguh seseorang ketika tidak amanah padahal dia mampu untuk menunaikan amanah itu, maka dia termasuk golongan orang-orang yang khianat. Sebagaimana di dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Anfal ayat 27, dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu berkhianat, mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan juga mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepada kalian, padahal kalian mengetahuinya. Karena itu sungguh hadirin rahimakumullah, kita ini dinilai oleh Allah, dinilai oleh Rasulnya, dilihat oleh orang-orang yang beriman. Apakah kita ini dapat atau sudah menunaikan amanah yang telah kita emban? Kalau kita tidak menunaikan amanah, bagaimana kita dapat nanti menjelaskan di hadapan Allah? Hujah apa yang akan nanti kita jelaskan di hadapan Allah kalau kita tidak amanah? Bahkan kita akan menjadi orang-orang yang menyia-nyiakan amanah. Hadirin rahimakumullah, sungguh amanah itu adalah penghormatan dari Allah sebenarnya. Kalau kita dapat melaksanakan, maka kita dimuliakan. Tapi kalau kita tidak dapat melaksanakan amanah padahal kita mampu, maka kita termasuk menjadi golongan yang pengkhianat. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah SAW juga memperhatikan terhadap orang-orang yang memberikan amanah, si pemberi amanah, bahwa sungguh pemberian amanah itu harus tepat kepada orang yang mampu dan orang yang tepat. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah dikatakan tunaikanlah amanah kepada orang yang engkau percaya, ya, karena dia dapat menunaikan amanahnya. Dalam artian bahwa kita harus hati-hati dalam memberikan amanah kepada orang lain. Apakah ia sanggup menerima amanah itu ataukah tidak? Karena Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis riwayat Bukhari, dikatakan jika amanah telah disia-siakan, maka tunggu saja kehancurannya. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan mensia-siakan amanah? Rasulullah menjawab, jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Maka dari itu, hadirin rahimakumullah, terutama kita bagi aparatur sipil negara, marilah kita semua dengan ikhlas dan sungguh-sungguh menjalankan dan menunaikan amanah yang kita emban. Ya, adalah sungguh menunaikan amanah dengan hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita maksimalkan sebagai aparatur sipil negara amanah-amanah yang diembankan kepada kita di pundak kita, kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Carilah segala daya dan upaya untuk ridha Allah, untuk dapat kita menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya, sehingga kita termasuk golongan
orang-orang yang dimuliakan oleh Allah karena telah menjalankan dan menjaga amanah. Kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberikan hidayah, petunjuk, serta kekuatan untuk selalu menjalankan amanah yang kita emban. Dan semoga kita ini termasuk dari golongan di barisan orang-orang yang dapat mengemban amanah dengan baik. Amin ya Allah rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.